Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa menyaksikan channel YouTube IB Minister ini. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Palmarum tanggal 13 April tahun 2025. Adapun yang menjadi khotbah kepada kita tertulis dalam Mazmur 68 ayat 25 sampai ayat yang ke-36. Demikian pembacaan firman Tuhan. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yahudi berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Neftali, kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami, demi baitmu di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu, hardiklah binatang-binatang di Teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Ethiopia sengsara mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah Ia mendengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan kepada kita minggu ini adalah mengakui kekuasaan Allah. Mengapa kita perlu mengakui kekuasaan Allah? Banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Pekerjaan, koneksi, pendidikan, bahkan mengandalkan kekayaannya. Tapi dalam Mazmur ini, dalam khotbah kita ini, Daud mengingatkan hanya Tuhan yang layak diandalkan. Hanya Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Dialah Raja yang berkuasa, bukan hanya atas Israel, tetapi atas seluruh dunia. Jadi dengan demikian, sudah selayaknya kita mengakui kekuasaan Allah. Saudara-saudara, melalui Mazmur 68 ayat 25 sampai 36 ini mau menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal. Kalau dikelompokkan, ayat 25 sampai 27 berbicara tentang gambaran perarakan umat Tuhan. Telah dilihat orang bagaimana Engkau ya Allah berjalan, bagaimana Allahku, Rajaku berjalan ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang orang-orang yang memetik kecapi, di tengah-tengah
anak-anak perempuan memukul rebana. Demikian digambarkan perarakan yang berlangsung ini. Ini menggambarkan perarakan ibadah dan pujian setelah kemenangan yang berasal dari Allah. Allah disambut dengan iring-iringan kemenangan sebagai raja yang berkuasa, sebagai raja yang layak dimuliakan. Ini juga menyiratkan keterlibatan seluruh umat dalam menyembah Allah. Bukan hanya pemimpin rohani saja, tapi jemaat Tuhan semuanya ikut dalam memuji Tuhan. Saudara-saudara, ibadah adalah respon terhadap karya Allah. Bukan sebagai rutinitas biasa saja, tapi sungguh-sungguh ibadah itu sebagai respon, sebagai jawaban kita karena Allah telah berkarya dalam kehidupan kita. Kemenangan sekecil apapun dalam hidup kita layak disyukuri sebagai tanda karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita menjadikan ibadah itu sebagai pusat dalam kehidupan kita? Seperti umat Israel memusatkan seluruh perhatian mereka kepada Allah. Demikian hendaknya kita memusatkan seluruh kehidupan kita, seluruh perhatian kita kepada Allah. Ayat 28 sampai 31 berisi seruan bagi bangsa-bangsa untuk mengakui Allah. Teguhkanlah ya Allah apa yang telah kau lakukan terhadap kami. Dari bait-Mu di Yerusalem, raja-raja akan membawa persembahan kepadamu. Ini adalah nubuat bahwa Allah akan dikenal di antara bangsa-bangsa, bukan hanya di Israel saja. Pengakuan terhadap kekuasaan Tuhan akan meluas ke seluruh dunia. Gambaran bahwa raja-raja membawa persembahan menunjukkan bahwa otoritas dunia pun tunduk kepada Allah. Semuanya akan tunduk kepada Allah. Dalam dunia modern ini mengingatkan kita untuk tidak membatasi Tuhan hanya untuk umat tertentu saja. Dia ingin dikenal oleh semua orang. Setiap orang percaya terpanggil untuk mewartakan kekuasaan Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah lingkungan sosial, dan dimanapun. Saudara-saudara, apakah hidup kita membawa orang lain untuk mengenal Tuhan? Apakah tindakan yang kita lakukan sebagai bentuk, sebagai jalan untuk mengenalkan Tuhan kepada orang lain? Apakah bangsa-bangsa lain bisa melihat kekuasaan Allah melalui sikap hidup kita? Hendaknya melalui tindakan, perkataan, dan segala yang kita lakukan boleh membuat orang lain mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Ayat 32 sampai 36 adalah pujian kepada Allah sebagai penguasa segala bangsa. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan yang mengendarai langit yang berabad-abad. Dengarlah, Ia memperdengarkan suaranya, suara yang dahsyat. Saudara-saudara, ini adalah deklarasi universal bahwa Allah adalah Raja dari segala raja. Allah tidak hanya kuat secara simbolik, tetapi kuasanya real dan menaklukkan musuh-musuhnya. Mazmur ini menutup dengan menyatakan bahwa Allah memberikan kekuatan dan perlindungan
kepada umatnya. Saudara-saudara, dunia ini di mana kita berada sekarang ini banyak kekacauan yang terjadi. Tetapi kita harus percaya bahwa Allah tetap memegang kendali penuh atas dunia ini. Dalam ketakutan, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Allah. Dialah sumber kekuatan yang sejati. Yang perlu kita pahami adalah, apakah kita hidup seolah-olah Allah benar-benar berkuasa, atau kita hidup seolah-olah semuanya tergantung kepada diri kita sendiri? Harusnya kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Allah yang benar-benar berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, mengakui kekuasaan Allah berarti menyambutnya dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Mengakui kekuasaan Allah juga berarti mewartakan kuasanya kepada dunia. Mengakui kekuasaan Allah juga berarti kita bersandar sepenuhnya dalam segala keadaan kepada Allah. Saudara-saudara, kami akan menutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi komandan yang tak terlihat. Saudara-saudara, seorang tentara muda bercerita bahwa dalam pertempuran berat, dalam pertempuran yang dihadapinya selama bertahun-tahun, tapi dia bersaksi dalam menentukan komando sebagai pemimpin, mereka seakan-akan memiliki seorang komandan yang tak terlihat, yang mengatur strategi, yang memberikan arahan untuk menentukan sikap, apakah menyerang atau bertahan atau mundur. Meskipun komandan itu tidak selalu tampak secara fisik, kehadirannya terasa nyata dan memberi arahan dalam kemenangan mereka dalam berperang itu. Saudara-saudara, demikian juga Tuhan Allah kita. Kekuasaannya sering tidak terlihat secara kasat mata, tetapi sangat nyata. Dialah komandan agung yang menuntun umatnya dalam peperangan rohani dan memberi kemenangan. Untuk itu, senantiasalah jadikan Tuhan Allah kita sebagai komandan, sebagai pemimpin yang senantiasa kita ikuti dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh menguatkan kami sehingga kami bisa mengakui kekuasaan Allah dalam hidup kami. Amin.